Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Senin, tanggal 8 Juni 2020. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga begitu juga dengan yang lainnya. Tadi pagi saya dicek di gerbang, suhu tubuh saya 34 derajat Celcius, sedangkan suhu udara sekitar 31, ya masih pagi, biasanya masih agak dingin-dingin ya. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan mengalami suatu perubahan di dalam masa new normal ini. Kita akan kembali pulih insya Allah ya. Di apa namanya, saya lihat juga di pelabuhan tuh sudah mulai apa namanya perniagaan ya, sudah mulai pulih kembali ya, sepertinya sudah banyak kontainer ya mondar mandir, sudah mungkin ada apa namanya, ada loading, mungkin ada apa sih namanya, docking dan lain sebagainya ya. Em, Kalau menurut saya ini memang dimanapun ya, bukan di Indonesia saja, eh, bidang ekonomi, bidang apa namanya perniagaan, bidang industri, bidang dan lain-lain sebagainya yang sekiranya dapat memberikan suatu apa namanya manfaat kepada masyarakat, akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Um, Setelah kita mengalami satu ujian yang saya kira itu sangat singkat ya, meskipun sekitar 2 bulan, 3 bulan, tapi sangat terasa ya. Saya kira COVID-19 ini mulai kapan ya? Mungkin Maret apa mulai April ya? April, kemudian Mei, sudah mulai PSBB. April ya, saya kira PSBB April PSBB 2 bulan, sangat-sangat terasa di masyarakat. Begitu apa namanya, kita mengalami satu masa transisi ya, seperti itu ya, seperti itu. Yang tadinya asik-asik, yang tadinya kita bebas kemana-mana, yang tadinya kita apa namanya tidak ada batasan-batasan tertentu, kemudian terjadi suatu apa namanya suatu masa kita mengalami hal itu. Namun bagaimanapun, dari sisi keselamatan suatu bangsa itu sangat penting, sangat perlu, dan sangat apa namanya sangat didahulukan ya, harus didahulukan ya. Kepentingan bangsa harus didahulukan, keselamatan bangsa harus didahulukan daripada ke yang lain-lainnya. Apalah artinya suatu apa namanya suatu treasury, suatu harta benda, ketika kita memerlukan apa yang disebut sebagai bahan pangan, sebagai bahan untuk hidup ya. Contoh yang sederhana, ini bukan joke ya, bukan apa namanya, mungkin juga bisa cerita-cerita yang seperti di Arab gitu ya. Mungkin apa namanya di gurun yang begitu panas, tidak ada makanan, tidak ada air. Apalah artinya barang berharga, misalnya apa namanya perhiasan, mungkin uang, dolar dan sebagainya, ketika di saat itu uh, kekeringan, di saat itu tidak ada makanan, mungkin sepotong roti bisa bisa berharga sekian kilogram emas ya, kalau dibandingkan seperti itu ya. Jadi artinya kebutuhan untuk hidup itu sangat penting, sangat perlu. Saya kira saat ini apa namanya bidang-bidang pangan itu sangat-sangat diperlukan oleh masyarakat, oleh rakyat, oleh kita semua, agar tetap
survive. Jadi sebetulnya apa ini ya? Seperti zaman-zaman ya, kita tidak pernah mengalami hal itu ya. Mungkin dalam cerita saja atau mungkin juga benar. Mungkin seperti zaman purbakala atau mungkin seperti zaman sebelum adanya suatu peradaban yang modern, bahwa makanan lebih penting dibandingkan harta benda, dibandingkan kekayaan. Itu tadi yang tadi saya berikan contoh, seperti di gurun ya, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada apa dan sebagainya. Mungkin satu gelas air atau satu botol air bisa mempunyai harga yang sangat mahal, bahkan lebih mahal daripada perhiasan itu tadi. Ya, jadi seperti itu ya. Apakah kita juga akan mengalami hal seperti itu? Tentu saja ya, wallahu alam ya, kita tidak pernah tahu itu rencana Tuhan ya. Bagaimanapun kehidupan di dunia ini memang kalau menurut menurut berbagai anggapan bahwa hidup di dunia itu hanya sekedar makan dan minum saja, hanya sekedar mampir saja. Untuk kehidupan yang selanjutnya yang paling kehidupan abadi itu ya di akhirat. Namun bagaimana sih kita dapat merasakan bagaimana pahit getirnya, bagaimana laparnya ketika kita tidak mengkonsumsi makanan. Katakanlah tidak ada makanan, tidak ada air, kemudian kita katakanlah seperti puasa ya. Puasa itu kan menahan lapar dan dahaga. Itu saja rasanya seperti apa gitu ya. Apalagi kalau sampai tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada tandon apapun untuk kehidupan. Nah, seperti itu yang saya maksudkan, bahwa saat ini sepertinya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sederhana, kebutuhan yang bersifat pokok ya, itu menjadi sangat berharga dan menjadi sesuatu yang sangat penting. Artinya kalaupun kita tidak tidak memprioritaskan hal itu, tentu saja kita akan mengalami satu dilema yang sangat-sangat panjang ya, dilema yang sangat-sangat tidak bisa dikontrol. Dengan demikian, saya kira himbauan saya adalah setiap masyarakat sebaiknya menanam tanaman pangan ya, seperti cabai, seperti tomat, seperti ketela dan sebagainya di halaman atau bagaimana. Sekarang kan sudah banyak ilmu-ilmu pertanian yang yang diberikan secara gratis ya, secara show-nya tuh secara umum sudah di YouTube juga ada, kemudian di video-video juga ada, bagaimana melakukan suatu pertanian yang modern dengan teknologi ilmu pertaniannya, dengan ilmu hortikultura dan sebagainya ya. Dengan demikian sebetulnya hanya saja bagaimana kita untuk melawan kemalasan kita, di mana kita mengalami suatu masa keemasan, sehingga kita enggan melakukan hal-hal yang bersifatnya lebih sederhana begitu ya, seperti menanam atau bercocok tanam dianggap sesuatu pekerjaan yang sangat sederhana, artinya pekerjaan yang dari nenek moyang dulu, yang sekarang dianggap itu ya pekerjaan yang lalu dan pekerjaan yang masa lalu gitu loh, dianggapnya sudah berlalu, padahal justru sumber pangan itu kan dari situ ya. Nggak mungkin kita menambang besi kemudian bisa menjadi roti, tidak mungkin. Kalau kita menanam gandum, kemudian gandum ditumbuk, kemudian dibuat tepung menjadi roti, atau kita menanam menanam padi, menanam singkong, kemudian tepungnya kita buat apa, atau nasinya kita buat apa, itu menjadi makanan. Jadi artinya ini bukan membandingkan antara pertanian dengan pertambangan misalnya kan, seperti itu. Ini hanya memberikan suatu logika bahwa logika yang sebenarnya seperti itu ya. Jadi sebetulnya bidang pertanian saat ini sangat-sangat diperlukan, dan bahkan mungkin di mana manusia masih ada, bidang pertanian
itu diperlukan, sangat diperlukan. Bukan kembali kepada masa lalu atau kembali kepada hal-hal yang bersifat klasik, tidak. Ini menurut pembuktian yang telah kita alami sekarang ini. Bisakah kita menahan lapar sampai berbulan-bulan? Kan tidak. 2 hari saja kita menahan lapar, rasanya seperti apa? Seperti itu ya, itu ya. Jadi artinya bagaimanapun pertanian, bukan kita condong atau mengarahkan kepada hal itu ya, kepada bidang-bidang itu ya, tapi hanya sekedar memberikan suatu informasi bahwa bidang itu sangat diperlukan oleh masyarakat yang sekarang dibilang masyarakat milenial, masyarakat modern, masyarakat digital dan sebagainya. Akan tetapi bidang-bidang yang bersifat klasik, bidang-bidang yang bersifat konservatif itu sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat ya. Jadi artinya sumber pangan masih sangat diperlukan oleh masyarakat modern. Terima kasih. Hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.